Buhaira meninggalkan iblis dan kembali ke kota Busra saat fajar tengah berpendar dengan lembut. Rasulullah menemuinya persis di gerbang kota. Buhaira membuka mulutnya untuk bicara, tapi Rasulullah berkata, "Jangan pedulikan dia, dia sudah didengar 700.000 kali sejak yang pertama. Masalahnya adalah masalah Allah, bukan masalahmu. Dan engkau tidak diizinkan untuk mempertanyakannya. Jangan menanggung risiko kutukan yang diakibatkan oleh si iblis sendiri. Dengan sujud kepada iblis sebelum kepada Allah, sadar atau tidak. Ingat saja di mana posisi iblis sebenarnya. Bahkan dengan air mata dan hati yang membara, ia mampu memenuhi janjinya pada Allah." Saat itu iblis berkata, "Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Jangan mengambil jalan yang memang bukan jalanmu. Allah Maha Perkasa, engkau tunduk padanya bahkan tanpa disadari. Tapi akan jauh lebih baik untuk tunduk dengan sedikit pemahaman daripada tanpa disadari." Penghambaan sepenuhnya pada Allah bermakna bahwa perbuatannya bukanlah untuk engkau pahami. Yakinilah hal yang satu ini. Niscaya engkau akan termasuk dalam golongan orang-orang yang bijak. Jika engkau berusaha untuk memahami hal lainnya tanpa mampu memahami dan meyakini yang satu ini, maka engkau tak ada bedanya dengan iblis. Setelah Yunus meramalkan kehancuran kota Nainawa, ia pergi meninggalkan kota itu dan mendaki bukit ke arah timur. Allah menciptakan sebuah pohon belukar baginya. Tak jauh dari situ, di balik naungan pohon, Yunus menunggu sampai Allah menghancurkan Nainawa, seperti telah dijanjikan padanya. Tapi karena masyarakat kota itu telah bertobat dan mengindahkan wahyu yang disampaikan Yunus, Allah mengampuni kota tersebut dan memaafkan yang berdosa. Kehancuran yang dijanjikan tak jadi datang. Yunus berkata, "Kuramalkan hari kehancuran bagi mereka, tapi engkau mengampuni. Mereka telah melakukan dosa, namun engkau tetap mengampuni mereka. Mengapa?" Di pagi harinya, pohon itu terbakar, dan Yunus pun gemetar melihatnya. Sinar mentari menyengatnya. Allah berfirman, "Kepadaku berpulang semua alasan, dan aku dalam segala hal adalah yang maha adil. Ketidaktahuanmu perihal alasan-alasan ini, tidaklah membuatku menjadi tidak adil. Di tanganku terletak kehancuran dan kemakmuran. Perbuatanku bukan untuk dipertanyakan. Perbuatan kalianlah yang patut dipertanyakan. Tidak kuutus seorang nabi ke Nainawa, kecuali sebagai janji pembebasan bagi mereka. Murka dan ampunan, keduanya hanya menjalankan perintahku. Jika memang kehendak bebas itu tidak ada, jika manusia tidak mampu mengubah nasib mereka, untuk apa ada janji ampunan? Untuk apa kuutus engkau kepada mereka jika takdirku memang tidak bisa diubah? Jika aku harus menghancurkan yang jahat dimanapun mereka berada, niscaya tak seorang pun dari kalian yang tersisa saat ini. Ketahuilah, kutumbuhkan semak itu sebagai tanda kasihku padamu. Kuhancurkan semak yang sama sebagai pengingat bagimu, sebagaimana wahyuku yang engkau sampaikan kepada rakyat Nainawa. Mereka bertobat setelah mendengar seruanmu, karena itu mereka tetap hidup. Belajarlah dari pertobatan mereka." Rasulullah melanjutkan, "Iblis dan aku hadir sebagai bukti kekuasaan Allah atas makhluknya, sekaligus juga sebagai bukti kebebasan mereka dalam memilih. Wahai Buhairah, engkau begitu mudah digelisahkan oleh kesesatan kaum Marcionites. Cermatilah klaim mereka lebih baik lagi. Betapa mudahnya kesesatan mereka disingkap. Ingatlah ketika pemuda itu berkata, 'Ada Tuhan Bapa, dan lawannya adalah Demiurge, namun Tuhan akan menang.' Tapi menurut kaum Marcionites, Tuhan Bapa adalah prima causa, yang menjadi sumber dan awal segalanya. Percayalah, segala kesulitanmu tak akan pernah selesai dengan meyakini kesesatan kaum Marcionites. Engkau sendiri sebenarnya sudah memenangkan argumentasi itu tanpa engkau sadari dengan mengatakan, hanya ada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Kekuasaannya mutlak atas seluruh jagat. Jika tidak, ia tak akan pantas menyandang nama Tuhan. Jawaban ini sesungguhnya menyelamatkanmu dari ketergelinciran. Ingatlah dalam hatimu ketika kaum Marcionites berkata, jika memang hanya ada satu Tuhan, dan apabila Tuhan Bapa serta Yahweh-nya bangsa Yahudi itu sebenarnya sama, maka Tuhan pasti sudah gila, atau ia memang gila sejak awal. Bisakah kau menjelaskan kegilaannya? Tanggalkan keyakinan monoteismemu, berpalinglah dari bisikan Yahweh. Hanya dengan melakukan hal ini maka pintu kebijaksanaan dan pengetahuan suci akan terbuka bagimu. Inilah sebabnya mengapa para pendeta dan uskupmu menolak kami dan menyuruh kalian untuk tidak berbicara pada kami. Karena jika kami berhasil membuka mata kalian, siapa yang akan menghidupi mereka? Siapa yang akan membiayai katedral mereka?
pesta-pesta mereka, dan gundik-gundik mereka. Kalian pendeta Kristen benar-benar pendeta bagi Demiurge sebagaimana kaum Yahudi sebelum kalian. Kalian meracuni dunia dengan dongeng konyol yang sungguh-sungguh tidak nyata. Si pemuda kemudian melemparkan sobekan-sobekan Taurat, atau perjanjian lama ke dekat kaki Buhairah. Buhairah membungkuk dan mengumpulkan sobekan-sobekan tersebut, lalu membisikkan, nama Allah yang tersembunyi. Sekejap kemudian Taurat itu utuh lagi di tangan Buhairah. Si pemuda memekik, apa yang telah kau lakukan? Buhairah berkata, kata-katamu tadi benar adanya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah jelek, begitu pula, pohon jelek tidak akan menghasilkan buah yang baik. Masing-masing pohon dikenali dari buah yang dihasilkannya. Namun, sedemikian beranikah kau menghakimi Tuhanmu sendiri yang tak akan pernah bisa kau imani ataupun kau pahami hanya dengan standar-standar manusiawi? Allah bukanlah untuk dihakimi. Tidak pula standar-standar manusiawi dapat diterapkan padanya. Kau dilarang membunuh, tapi setiap hari ribuan nyawa tak dikenal melayang juga atas perintahnya. Apa dengan begitu, kau sebut dia sebagai pembunuh? Ketika kau membeli emas, perlukah kau tanyakan kemasakannya seperti saat kau membeli buah? Inilah awal kesesatanmu. Kau terapkan standar-standar ini pada Allah. Seenaknya saja kau hakimi dia menurut ciptaannya, tanpa memiliki kejujuran untuk menilai dia menurut kuasanya. Dari mana sebenarnya Demiurge itu berasal? Apakah dia tercipta dengan sendirinya? Si pemuda berkata, dia tercipta setelah yang utama. Buhairah berkata, tapi bukankah kau bilang Demiurge itu setara dengan Tuhan Bapa? Si pemuda berkata, tidak, Demiurge datang setelah Tuhan Bapa, dan karena itu berada di bawahnya. Buhairah berkata, jadi, Tuhan Bapa adalah yang Maha Kuasa. Si pemuda menjawab, ya. Buhairah berkata, kalau begitu, Demiurge berada di bawah kekuasaan Tuhan Bapa. Tapi keyakinanmu tetap tak menjawab pertanyaanku. Kau datang sekonyong-konyong padaku dan memuntahkan segala omong kosong yang kau anggap sebagai agama.